Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Teks Community FEB Unikal akan membahas latihan soal UTS Perpajakan 2. Langsung saja. Nomor 1, jika seorang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, apakah masih dikenakan PBB? Berikan penjelasan saudara. Jawabannya, tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid tidak lagi dikenakan PBB karena termasuk objek pajak yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang objek pajak, yaitu tempat ibadah seperti masjid serta tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kebudayaan nasional, dan tidak bersifat komersial, maka tidak lagi dikenakan PBB. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, BPHTB. Poin A, pada tanggal 22 Februari 2023, Tuan Bima memperoleh rumah dinas karena menjadi seorang Polri di daerah Depok. Rumah tersebut mempunyai rincian tanah seluas 570 meter persegi kelas 068, bangunan seluas 480 kelas 024, serta pagar sepanjang 300 meter persegi kelas 028. Hitunglah besaran BPHTB terutang yang harus dikeluarkan Tuan Bima pada tahun 2023. Yang pertama, menghitung tanah seluas 570 meter dikali 702.000, hasilnya 400.140.000. Nominal ini semua diperoleh dari tabel klasifikasi nilai jual objek pajak sesuai kelasnya masing-masing, 068, 024, dan 028. Kemudian 480 dikali 700.000 hasilnya 336 juta. 300 dikali 365.000 hasilnya 109.500. Kemudian dijumlahkan, ketemu NPWP-nya 845.640.000. Kemudian dikurangi dengan NPWP TKP sebesar 60 juta. Karena di soal ini tidak diketahui NPWP TKP-nya, maka menggunakan nilai minimum sebesar 60 juta. Jadi ketemu NPO PKP-nya sebesar 785.640.000. Kemudian BPHTB-nya rumusnya 5% dikalikan NPO PKP. Berarti 5% dikalikan tadi NPO PKP-nya 785.640.000. Hasilnya 39.282.000. Kemudian ada pengurangan lagi BPHTB terutang. Rumusnya BPHTB dikurangi pengurangan karena ini berupa rumah dinas ya. Jadi 39.282.000 dikurangi 75% dikalikan 39.282.000. 75% dari mana? 75% ini berasal dari tarif karena ini berupa rumah dinas. Jadi 39.282.000 dikurangi 29.461.500, hasilnya 9.820.500. Lanjut ke poin B. Berdasarkan soal nomor 2A tadi, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 September 2023 oleh pihak Dirjen Pajak. Ternyata ditemukan data yang belum lengkap menunjukkan bahwa jumlah NJOP yang sebenarnya terutang adalah 1.380.500.000. Maaf, hitunglah BPHTB kurang bayar yang harus dibayar oleh Tuan Bima pada tahun 2023. Yang pertama kita catat pemeriksaan tadi pada tanggal 30 September 2023 itu sebesar 1.380.500.000. Kemudian kita cari BPHTB yang seharusnya dibayar. Rumusnya 5% dikali NJOP sebenarnya tadi ini dikurangi NJOP TKP. Berarti 5% dikali 1.380.500.000 dikurangi 60 juta. 60 juta merupakan nilai minimum NJOP TKP karena di soal tidak diketahui. Berarti 5% dikali 1.320.500.000, hasilnya 66.025.000. Kemudian kita mencari BPHTB terutang. Rumusnya BPHTB ini dikurangi pengurangan rumah dinas. Jadi 66.025.000 dikurangi 75% dikali 66.025.000. 75% berasal dari tarif rumah dinas.
Berarti 66.025.000 dikurangi 49.518.750. Hasilnya 16.506.250. Tadi BPATB yang sudah dibayar di nomor 2A itu 9.810.500. Berarti kita kurangkan, hasilnya BPATB kurang bayarnya sebesar 6.685.750. Karena ini telat, maka dikenakan denda dari tanggal 22 Februari sampai tadi 30 September. Jaraknya itu 8 bulan. Dikalikan 2% tarifnya, kemudian dikalikan BPATB kurang bayarnya. Hasilnya 1.069.720. Berarti ketemu BPATB kurang bayar yang harus dibayar oleh Tuan Bima pada tahun 2023, yaitu BPATB kurang bayar tambah denda administrasi. Berarti 6.685.750 ditambah tadi dendanya 1.069.720. Maka hasilnya 7.755.470. Lanjut ke poin C. Ibu Sinta memperoleh hibah wasiat sebuah rumah di pedesaan dengan luas tanah 980 meter persegi kelas 065 dan luas bangunan 860 meter persegi kelas 021. Berapa pajak yang harus dibayarkan Ibu Sinta setelah mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan? Diketahui tanah 980 meter persegi luasnya, dikalikan 1.032.000, hasilnya 1.011.360. Nominal ini berasal dari tabel klasifikasi nilai jual objek pajak tanah sektor perkotaan dan perdesaan kelas 065. Kemudian bangunan 860 di soal dikali 1.200.000, hasilnya 1.032.000.000 rupiah. 1.200.000 tadi berasal dari nilai jual objek tabel klasifikasi nilai jual objek pajak bangunan sektor perkotaan dan perdesaan kelas 021. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 2.043.360.000. Kemudian kita kurangkan dengan NPO PTKP hibah. Karena ini hibah wasiat ya, maka kita menggunakan NPO PTKP-nya itu 300 juta dikurangi, berarti hasilnya 1.743.360.000. Kemudian mencari BPATB, rumusnya 5% dikalikan NPO PKP tadi, berarti 5% dikali 1.743.360.000, hasilnya 87.168.000 rupiah. Berarti BPATB terutang yang dibayar itu tarifnya 50% dikalikan 87.168.000, hasilnya 43.584.000 rupiah. Lanjut ke soal nomor 3 tentang biaya materai. Poin A, Ibu Nina membeli handphone di toko Komputer Jaya sebesar 11.800.000. Atas pembelian handphone tersebut, pihak toko Komputer Jaya memberikan kepada Ibu Nina dua jenis dokumen, yaitu nota lunas untuk pengambilan barang dan kwitansi tanda bukti penerimaan uang. Apakah terhadap kedua dokumen tersebut dikenakan biaya materai? Jelaskan. Jawabannya, dalam kasus Ibu Nina membeli laptop senilai 11.800.000, dokumen yang dikenakan biaya materai hanya kwitansi, karena kwitansi berfungsi sebagai bukti penerimaan uang sesuai ketentuan dalam undang-undang tentang biaya materai. Sementara nota lunas hanya merupakan bukti bahwa barang telah diterima, bukan bukti transaksi keuangan, sehingga tidak dikenakan biaya materai. Yang poin B, jelaskan berapa besarnya tarif biaya materai dan penggunanya. Beri penjelasan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, biaya materai berlaku satu tarif tunggal sebesar 10.000 untuk setiap dokumen yang nilainya lebih dari 5 juta rupiah dan bersifat sebagai bukti peralihan atau penerimaan uang.
Lanjut ke nomor 4, PBB. Poin A, Tuan Ridwan adalah seorang pengusaha yang memiliki 2 perkebunan yang terletak di Kendal. Objek pertama memiliki luas 1920 meter persegi, kelas 054, dan objek kedua memiliki luas tanahnya 1680 meter persegi, kelas 060. Hitunglah PBB terutang Tuan Ridwan yang harus dibayarkan atas kedua objek tersebut. Kita cari tanah pertamanya dulu. Seluas 1920 dikalikan 703.000. 703.000 berasal dari tabel klasifikasi nilai jual objek pajak sektor perkebunan, dan 575.000 ini juga sama berasal dari situ. Tadi berarti 1680 dikalikan 575.000, maka hasil keduanya adalah 2.315.760.000. Kemudian dikurangi dengan NJO PTKP. Karena di soal tidak diketahui nilai NJO PTKP-nya, maka kita menggunakan nilai maksimal NJO PTKP sebesar 24 juta. Maka ketemu NJOP-nya sebesar 2.291.760.000. Kemudian kita mencari NJKP-nya, rumusnya 40% dikalikan NJOP tadi 2.209.760.000 rupiah. Hasilnya 916.704.000. Kemudian kita mencari PBB-nya, tarif dikalikan NJKP tadi. Tarifnya 0,5% dikalikan NJKP tadi 916.704.000. Hasilnya 4.583.520. Lanjut ke poin B. Jika SPPT tahunan pajak 2023 yang diterima oleh Tuan Ridwan pada tanggal 7 Maret 2023 dengan pajak terutang berdasarkan data nomor 4A baru dibayar pada tanggal 20 November 2023. Hitunglah pajak terutang yang harus dibayar Tuan Ridwan pada tanggal 20 November 2023. Tadi sudah diketahui nilai pajak PBB terutangnya sebesar 4.583.520. Baru diterima pada tanggal 7 Maret dan baru dibayar pada tanggal 20 November. Berarti jarak antara 7 Maret dan 20 November itu 9 bulan ya. Kemudian SPPT sendiri itu mempunyai tenggat waktu 6 bulan. Berarti jarak 9 bulan dikurangi tenggat waktu 6 bulan, maka yang terlambat 3 bulan. Jadi cara menghitung denda administrasinya yaitu 2% dikalikan PBB terutang tadi 4.583.520 dikalikan 3 bulan. Hasilnya 275.011 rupiah. Jadi ketemu pajak terutangnya yaitu PBB ini ditambah denda, yaitu 4.583.520 ditambah 275.011. Maka hasilnya 4.858.531. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.